The next day, later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, balik lagi dengan saya Kak Doni ya di channel Pasti Bisa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas ya, materi trigonometri, masih tentang perbandingan trigonometri, tapi kita hari ini mau coba bahas beberapa latihan soal nih, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin belum nonton materinya, silakan buka materinya dulu di sini. Buka dulu materinya, dipelajari dulu. Nah, kalau udah baru balik ke sini lagi untuk kita coba membahas latihan soal. Kenapa? Soalnya kalau kamu langsung ke sini, khawatirnya adalah kamu kurang mantap atau kurang matang materinya. Jadi kalau langsung ke sini, khawatirnya malah kebingungan tersendiri, gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja. Kita dari soal yang pertama. Nah, ini nomor soalnya. Ini deskripsi tipe soalnya ya. Menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di bawah 90 derajat. Nah, di sini kita udah dikasih soal ya. Nomor yang A ini sin 45 derajat ditambah cos 30 derajat. Sesuai dengan tabel trigonometri sudut istimewa, sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Nah, ini karena ada setengah, kita keluarin nih setengahnya. Tuh ya, jadinya seperti ini. Ini nanti caranya sama kayak yang sebelumnya, ini juga sama. Tinggal kamu pahami tabel trigonometri yang sudut istimewanya kemarin ya. Kemarin kakak udah ngajarin kamu tentang jurusin ya, itu bisa kamu pakai di sini. Nah, kalau yang ini kosekan 30 ini ya, ini bisa kita cari dengan cara ini nih. Kalau kamu menghafal nilainya, kamu langsung ini boleh. Tapi kalau misalnya kamu lupa nih berapa gitu ya, kosekan 30. Nah, kamu bisa memakai rumus yang ini. Kosekan 30 derajat sama dengan 1/sin 30 derajat ya. Sesuai dengan yang di sini nih. Nah, kan kalau sin 30 kan gampang tuh setengah. Maka 1/setengah kita balik ya, jadinya kali di sini. Maka 1 kali 2 bagi 1, 2. Terus yang ini sekan 30, kalau kamu memang sudah hafal nilainya, bisa langsung kasih nilai ini nih. Cuma kalau lupa, kamu bisa mencari nilai sekan 30 ini dengan cara ini. Sekan 30 derajat sama dengan 1/cos 30 derajat. Nah, kayak yang di sini ya, kan gitu. Nah, cos 30 itu berapa sih? Setengah akar 3 ya. Nah, ini kita kalikan, jadinya yang akar 3 ini. Nah, ini biar gampang kita ngerjain, kita ubah yang tadinya per jadi kali, tapi konsekuensinya yang tadinya seperti ini kita balik, jadinya 2/akar 3. Kita kaliin, jadinya yang ini. Nah, ini kan dia bentuknya belum rasional ya, kita rasionalkan dulu nih. Caranya gimana? Kalikan dengan sekawannya. Ini dari mana asalnya? Dari penyebutnya ini. Karena ini akar 3, maka dia dikalikan akar 3 per akar 3. Ini kali ini jadinya 3. 2 kali akar 3 jadinya 2 akar 3. Seperti ini. Nah, ini taruh ke sini, 2 taruh ke sini. Karena ini sudah nggak bisa kita sederhanakan, jadi cukup gini aja nih jawabannya, nggak apa-apa. Nanti yang E ini ngerjainnya sama kayak yang D ya. Kalau kamu sudah hafal nilainya langsung bisa tulis. Tapi kalau kamu lupa, pakai aja kayak perubahan seperti ini nih, biar gampang nyarinya. Nah, untuk yang F ini yang cos 1/3 pi tambah kosekan 1/6 pi. Dalam dunia trigonometri, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti kalau sepertiga pi artinya apa? Ya sepertiga kali
180, 60 derajat. Kan begitu. Jadi ini diubah dulu biar gampang. Kalau udah diubah, tinggal dikerjain kayak yang tadi sebelumnya. Itu teman-teman ya, nomor 1. Kita lanjut ke tipe soal nomor 2. Menentukan nilai perkalian ataupun juga pembagian trigonometri sudut istimewa di bawah 90 derajat. Kalau tadi kita kan baru seperti ini ya, sin 45 derajat ditambah cos 30 derajat. Nah sekarang sudah ada perkalian nih. Nah ini maksudnya apa ini? Sin 30 derajat dikali cos 60 derajat. Jadi perkalian itu kalau di sini dia nggak ada tanda silang ataupun titik ya, cukup gini aja nih. Nah ini maksudnya sin 30 derajat dikalikan cos 60 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 60 derajat. Sin 30 itu setengah, cos 60 itu juga setengah, itu ya, dikaliin, ditambah cos 30 derajat itu setengah akar 3, dikalikan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu juga setengah akar 3. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah seperti ini, ingat prinsipnya apa? Ini ada kali, ada tambah, maka dikerjakan yang kali dulu nih. Setengah kali setengah, seperempat. Tambahnya ke sini. Ini juga ada kali, maka ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Setengah kali setengah jadinya seperempat. Nah, ini kan akar 3 kali akar 3 ya. Ini sama aja kayak akar ya. 3-nya dikaliin, jadi 9. Nah, akar 9 itu berapa? 3. 3 kali 1, 3. Gitu ya. Jadinya 1/4 ditambah 3/4. Ini karena udah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya nih. 1 tambah 3, 4. Nah, ini jangan ditambahin ya. Cukup gini aja, karena kan dia pecahan gitu ya. 4/4 berapa? 1. Selesai. Yang B. Sin 60 per tan 60 dikurangi sin 0 per cos 45. Sin 60 itu setengah akar 3 dibagi tan 60 itu akar 3 gitu ya. Dikurangi sin 0 itu 0 dibagi cos 45 itu setengah akar 2. Kita lihat. Ini ada sama-sama akar 3 ya, maka kita bisa langsung coret. Ya, maka dia akan memisahkan setengah ke sini. 0 dibagi apapun pasti akan tetap 0 gitu ya. Maka tinggal setengah min 0 berapa? Setengah. Terakhir yang C. Sin 60 kali tan 45 per tan 60 kali cos 30. Kita lihat di sini sin 60 itu nilainya setengah akar 3 dikalikan tan 45. 1 ya. Jadi ini kali 1. Terus tan 60 itu nilainya akar 3. Cos 30 nilainya setengah akar 3. Nah, ini kebetulan sama, bisa kita langsung coret gitu. Terus maka misalkan 1 dibagi akar 3. Nah, ini kan dia belum rasional ya, maka kita rasionalkan jadi setengah akar 3. Kalau kamu lupa cara merasionalkannya, silakan kembali ke soal nomor 1 ya. Tadi udah ada contoh cara merasionalkannya, yang di bawahnya ada akarnya. Itu teman-teman nomor 2. Kita lanjutkan nomor 3. Menentukan panjang sisi jika salah satu sisi dan sebuah sudut diketahui. Soalnya ini nih, tentukan panjang X dan Z untuk gambar ini. Nah, ini soalnya. Di sini saya udah ngasih panah-panah ya. Ini untuk menunjukkan alur ngerjainnya nih, gitu. Dari soal ini ya, kita dikasih data nih. Yang pertama, posisi sudutnya di sini dan besarnya 60 derajat. Sama kita dikasih data panjang sisi yang depan ini ya, depannya sudut nih, 8 cm. Nah, karena kita diminta untuk menentukan X dan Z, kita sebetulnya bisa nyari X dulu atau nyari Z dulu nih gitu ya, tergantung kamu pengennya yang mana gitu. Nah, kalau di sini saya mau nyari yang Z dulu gitu ya, Z dulu.
Nah, lihat, karena data yang diketahui itu yang suatu sudut 60 ini sama yang depannya. Nah, kalau kita mau cari Z atau sisi miring ini, maka lebih mudah memakai aturan sin gitu ya. Kenapa sin? Ingat, sin dering, sin depan miring. Kan nanti kan sin 60 tuh udah kita tahu nilainya tuh berapa? Setengah akar 3. Depan udah ada di sini. Nah, miring yang kita cari nih. Nah, enak kan? Jadi prinsipnya adalah ketika kita ngerjain soal, pakai data yang diketahui di soal untuk ngerjain soalnya gitu. Kita kerjakan, sin 60 itu setengah akar 3, depannya ini 8, miringnya Z yang kita cari. 1 kali akar 3 akan jadi akar 3. Nah, ini kita lakukan perkalian silang. Z kali akar 3 jadinya ini sama dengannya turun. 8 kali 2 ke sini. 8 kali 2 jadi 16. Nah, maka Z-nya adalah 16 per akar 3 ke sini. Ini belum rasional, maka kita rasionalkan. Caranya ini dikalikan sekawannya. Ya, ini kalikan akar 3 per akar 3 nih, kan gitu. Akar 3 kali akar 3 jadinya 3. 16 kali akar 3 jadinya ini. Maka Z-nya adalah 16 per 3 akar 3 cm. Nah, kalau udah ketemu Z-nya, giliran kita nyari X-nya nih. X-nya saya di sini memakai sudut ini sama yang depan ini ya, menggunakan tan. Tapi kalau kamu pengen menggunakan yang ini, jadi 60 sama ini, maka kamu pakainya yang cos saring ya, cos samping miring gitu ya. Kan miringnya udah ketemu di sini nih, yang ini. Gitu, maka di sini saya memilih yang tan aja deh. Nanti kalau kamu pengen membuktikan boleh tuh cari yang cos saring, pakai yang cos 60 tuh berapa, harusnya sama yang ketemunya. Kita kerjain ya. Tan 60 sama dengan depan ya, bagi samping. Tan 60 itu akar 3, depan tuh 8, samping itu yang X ini nih. Gitu. Akar 3 sama aja saya tulis kayak gini nih. Jadi akar 3 per 1, ini nggak akan mengubah nilai dari akar 3 ini. Kalau udah, kita lakukan perkalian silang. X kali akar 3 jadinya ini sama dengannya turun. 8 kali 1 yang ini nih. 8 kali 1 tetap jadi 8. Nah, maka X-nya adalah ini ya, dibagi sama yang ini. 8 per akar 3. Ini masih belum rasional, maka kita rasionalkan kayak sebelumnya tadi nih. Maka jadilah X-nya sama dengan 8 per 3 akar 3 cm. Gitu teman-teman. Nomor 3. Lanjut. Nomor 4. Cluenya adalah menentukan besar sudut jika diketahui dua buah sisi. Soalnya ini, tentukan panjang sudut alfa. Sorry, ini agak typo ya. Tentukan besar sudut alfa dan panjang X-nya. Gitu. Jadi soalnya ini sepaket sama gambarnya ini. Ini gambarnya, kita perhatikan dulu. Kita dikasih posisi sudutnya di sini, alfanya di sini. Sama dikasih data panjang sisi miring dan depannya. X-nya kalau dari alfa merupakan sisi sampingnya gitu ya. Nah, pertama kita lebih mudah mencari nilai atau besar sudut dari alfa dulu ya. Nah, kita gimana ide ngerjainnya? Perhatikan data yang diketahui di soalnya. Di soal kita dikasih depan sama samping. Nah, maka di sini saya memakai alfa karena kebetulan yang diketahui adalah, maaf ya, bukan sami ya, depan sama miring. Ya, kenapa di sini saya memakai sin? Karena yang diketahui adalah depan sama miring itu teman-teman ya. Depannya 6, miringnya 12. Kita sedikit sederhanakan. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 jadinya 2. Nah, setelah dapat ini, nah gampang nih. Berapa nilai alfa yang kalau kita sinkan
akan menghasilkan setengah ya. Maka kalau sesuai dengan tabel kita kemarin, sudutnya adalah 30 derajat ya. Kan kalau sin 30 itu kan setengah kan? Gitu. Setelah kita dapat ini, kita bisa nih mencari nilai X-nya. Gitu. Karena ini udah jelas ya 30 derajat. Kalau kita mau nyari X ini kan kalau kita lihat dari sudut pandang alfa merupakan sampingnya ya. Nah, karena dia samping, sebetulnya ini ada dua cara nih. Kamu bisa memakai kayak saya nih, pakai tan. Nanti depan bagi samping gitu ya. Atau menggunakan cos. Nanti kan bisa depan bagi miring gitu ya, teman-teman ya. Namun di sini saya memilih memakai yang tan. Tan 30 sama dengan depan bagi samping ya. Depannya 6, sampingnya X gitu ya. Tan 30 itu adalah setengah akar 3 sesuai tabel yang kemarin. Nah, ini akar 3 saya kalikan dengan 1, jadi yang ini. Ininya tetap. Kalau udah saya kalikan silang ya. X kali akar 3 yang ini sama dengan turun 6 kali 3 ke sini. 6 kali 3 hasilnya 18, maka X-nya adalah 18 dibagi akar 3. Biar rasional kayak yang kemarin, yang kayak tadi juga, jadinya ini 18/3 akar 3 cm. Udah gitu aja nomor 4. Gampang kan? Kalau udah kita lanjutkan nomor 5. 5, clue soalnya adalah maksud soalnya adalah diketahui suatu gambar segitiga siku-siku diminta menentukan perbandingan trigonometrinya. Soalnya ini, carilah sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, sampai kot alfa dari segitiga siku-siku berikut. Jadi ini sepaket sama gambar ini ya, ini soalnya nih. Ini udah jelas banget ya. Saya kira gampang. Kita dikasih data posisi sudutnya dan panjang masing-masing sisinya. Kalau kita lihat dari alfa di sini, ini sebagai sisi sampingnya, sisi depannya, sisi miringnya. Nah, ini rumus yang sudah saya kasih di materi sebelumnya ya. Sin miring, sin depan miring, cos saring, cos samping miring, tan depeng, tan depan bagi samping. Tinggal kamu terapin nih, depan tuh akar 21, miring 5, udah gitu aja. Cos samping miring, sampingnya 2, miringnya 5. Gitu aja teman-teman ya, insyaallah saya kira sih ini simple ya, karena tinggal menerapkan rumus yang sudah ada dan tidak terlalu kompleks lah permasalahannya. Kayak ini misalnya kosekan alfa miring bagi depan, miringnya 5, depannya akar 21. Tinggal dirasionalkan. Nah, cuma mau ngingetin aja, sin itu kan dia teman dekatnya kosekan ya, maka kan lihat ini depan bagi miring, ini miring bagi depan. Kayak kebalikannya gitu teman-teman. Yang cos ini kebalikannya kayak dari sekan, tan itu kebalikannya dari yang kotangen. Itu nomor 5 saya kira mudah dan tidak perlu terlalu banyak pembahasan karena udah kebahas di yang sebelumnya. Kita lanjut aja nomor 6. Nah, nomor 6 cluenya apa nih? Diketahui sebuah perbandingan trigonometri, kita diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, di soalnya kita cuma dikasih gini nih. Diketahui cos alfa adalah 0,8. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lainnya. Itu aja teman-teman soalnya. Adapun gambar ini adalah buatan saya sendiri ya, bukan dari keterangan soalnya. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dari sini kamu diminta mencari berapa sin alfanya, berapa cos tan alfanya, berapa kosekan alfa, sekan alfa, sampai kot alfa dari
bermodalkan cos alfa aja nih teman-teman. Nah, maka ini saya udah kasih panah-panah ya. Ini artinya urutan mengerjakannya nih. Pertama, ini kita kesiniin 0,8 kita ubah jadi pecahan ya. Jadi 8/10. Ini sebetulnya boleh kamu sederhanain ya jadi 4/5. Tapi kalau saya biar gitu aja nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, ini kan cos teman-teman ya. Ingat cos samping miring. Maka 8 itu sebagai sisi sampingnya, 10 sebagai sisi miringnya teman-teman. Nah, kalau udah ketemu ini, kita lanjutkan tahap keduanya, kita gambar segitiganya nih. Maka kamu visualisasikan ya atau ilustrasikan bentuk segitiganya. Nah, terus saya taruh alfanya di sini nih. Kalau saya taruh alfa di sini, otomatis sampingnya kan di sini nih. Maka ini jadi 8, miringnya di sini pasti ya. Ini 10. Tapi kalau misalnya kamu taruh alfanya di sini nih, maka sampingnya di sini, ini yang 8 dan miringnya tetap di sini nih, 10. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah kamu dapat yang kayak gini nih, kita lanjutkan ya mencari sisi depannya ini nih. Ke sini kita pakainya rumus Pitagoras ya. Maka sisi depannya adalah akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Tinggal kamu kerjain kayak biasa nih, ketemunya kan 6. Udah lengkap tuh, kamu dapat sisi samping, miring sama depan. Nyalisin, tan, kosekan, dan seterusnya itu gampang kayak tadi tuh. Sin depan miring, tan depan samping, kosekan miring per depan, dan seterusnya. Tinggal dimasukin angka-angkanya aja teman-teman ya. Nah ini kalau bisa di sederhanain ya. Saya buat jadi angka desimal di sini gitu. Itu teman-teman, nanti kamu tinggal masukin angka aja dan ketemu hasilnya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Cluenya apa? Diketahui sebuah perbandingan trigonometri suatu sudut. Kita diminta menentukan perbandingan trigonometri dari sudut yang lainnya nih. Nah, soalnya cuma ini aja nih. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sin A sama dengan 0,75, tentukan nilai kotangin dari C. Lagi-lagi cuma segini aja nih soalnya teman-teman. Nah, nanti di sini kita di challenge atau ditantang untuk bisa memvisualisasikan atau mengilustrasikan dari gambarnya. Dari sini kita ke sini nih. Ubah 0,75 ini jadi pecahan. Maka yang tadi ini jadi 75/100. Ini saya sederhanakan ya. Saya bagi 25 jadinya 3. Ini bagi 25 jadinya 4. Gitu. Karena ini sin, ingat ya kemarin aturan sin dering, sin depan miring. Maka 3-nya ini menjadi sisi depannya, 4-nya jadi sisi miringnya. Gitu ya. Lanjut kita gambar segitiganya. Ingat tadi kita dikasih tahu di soalnya bahwa segitiganya itu dia siku-siku di B. Maka setelah kita menggambar seperti ini, langsung taruh dulu keterangan siku-siku di sini dengan titik B-nya di sini nih. Adapun lokasi A dan C ini sebetulnya bisa ditukar-tukar ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya buat A-nya di sini, C-nya di sini nih. Kalau dengan gambar seperti ini, maka oh ya ini kurang keterangan posisi alfanya ya. Maka kalau dengan seperti ini, saya mengatur alfanya di sini nih. Nah, itu ya. Atau karena ini udah jelas ya, sin A, maka kan dia patokannya di A nih, gitu. Maka karena dia sin A, depannya akan sini kan. Maka ini yang memiliki panjang 3. Dan miringnya jelas nih yang 4. Tapi kalau kemudian nanti kamu balik ya, A-nya di sini, C-nya di sini.
maka yang merupakan depannya di sini kan yang ini kan gitu. Tinggal disesuaikan aja teman-teman ya posisinya gitu. Nah kalau udah, karena kita mau nyari kotangin C kan, kotangin C kan kita harus tahu data dari yang ini sama ini kan, yang AB. Kebetulan yang AB belum tahu nih, maka kita cari dulu nih panjang AB pakai rumus Pythagoras lagi nih. Kalau maka AB adalah akar dari 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, jadinya akar 7. Nah, makanya rumus kotangin kemarin sudah kita kasih tahu bahwa kotangin adalah samping dibagi depan ya, atau kalau di sini BC dibagi AB. BC itu 3, AB itu akar 7 gitu. Maka ini kita rasionalkan jadi seperti ini. 3/7 akar 7. Itu teman-teman jawaban dari soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Nomor 8. Menentukan luas dan keliling segitiga siku-siku jika salah satu sisi dan sebuah sudutnya diketahui. Nah, soalnya gini nih. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Jika sudut A besarnya 30 dan panjang BC adalah 4 cm, tentukan luas dan keliling segitiga tersebut. Soalnya cuma ini aja teman-teman. Nanti kita diminta mengembangkan sendiri nih, gimana idenya. Nah, saran saya kalau dia seperti ini, pertama kita gambar dulu nih. Nah, sesuai dengan urutan ini ya, urutan row-nya ataupun panahnya. Pertama kita gambar dulu gimana bentuk segitiganya nih teman-teman. Ini dia, kita buat dulu siku-siku di B, maka di sini pasti B ya. Terus A-nya saya buat di sini, C-nya di sini. Karena tadi udah jelas bahwa A-nya itu 30 derajat, maka di sini saya langsung tulis 30 derajat, teman-teman. Nah, kan kita kan nanti pada akhirnya mau mencari ini ya. Mencari luasnya. Luas segitiga itu kan dia harus tahu ukuran ini, BC sama ukuran AB-nya kan. Sedangkan di sini kita baru dapat BC-nya, maka kita harus nyari AB-nya dulu, teman-teman. Nyari AB, kamu sebetulnya bisa langsung menggunakan rumus tan ya, tan 30 ya. Tan dari alfa di sini 30. Kalau tan kan udah langsung depan sama samping kan, udah buat menemukan AB. Itu boleh, nanti akan ketemu langsung ini. Tapi kalau saya di sini, saya menggunakan sin dulu nih. Sin 30 sama dengan depan dibagi miring gitu ya. Sin 30 itu setengah, depan itu 4, miringnya kan AC gitu ya. Terus kita kalikan silang nih, AC kali 1 ini sama dengannya turun, 4 kali 2 ke sini, jadinya 8. Maka AC ini 8 itu ya. Setelah cari AC, maka nyari AB kan gampang tuh, menggunakan rumus Pythagoras. AB sama dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC itu 8, AB itu 4. Tinggal diuraikan aja, ketemulah AB-nya akar 48 alias 4 akar 3, teman-teman ya. Nah, kok bisa sih gini ya? Ingat, 48 itu kan terbentuk dari apa sih? 16 kali 3 kan? Nah, 16 itu kan kalau diakarin jadi 4 kan? Nah, maka bersisalah yang di dalam akar itu 3, makanya di 4 akar 3, teman-teman. Oke, AB dapat, BC udah ada. Langsung aja nih kita nyari luas segitiga pakai rumus alas kali tinggi bagi 2. Alasnya BC, tingginya AB bagi 2. BC-nya 4, AB-nya 4 akar 3 nih. Kita kaliin, 4 kali 4 akar 3 jadinya 16 akar 3. Bagi 2 tetap ke sini. 16 bagi 2, 8. Jadilah 8 akar 3. Nah, kalau keliling tuh lebih mudah ya. Tinggal AB tambah BC tambah AC. AB-nya 4 akar 3, BC-nya 4, AC-nya 8.
Ini karena ada yang memiliki akar, maka yang bisa kita jumlahkan hanya ini nih. 4 tambah 8 jadi 12. 12 ya. 4 akar 3 tetap ke sini. Nah, ini udah bentuk paling sederhana. Itu teman-teman buat jawaban nomor 8. Sekali lagi, buat nyari AB-nya kamu bisa menggunakan cara ini, atau yang kedua kamu bisa menggunakan rumus tan 30 ya. Tan 30 sama dengan depan bagi samping atau BC per AB. Nanti bisa langsung ketemu nilai AB-nya, nggak usah memakai kayak gini nih. Tuh untuk pembahasan kita kali ini tentang latihan soal perbandingan sudut trigonometri sudut istimewa di bawah 90 derajat. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Semoga kita bisa tetap belajar terus ya teman-teman, dan jangan lelah buat belajar, karena belajar itu sebuah hal yang mengasihkan gitu kalau kita bisa menikmati. Dan terkadang sesuatu yang membuat kita jenuh adalah karena kita nggak bisa. Tapi nggak bisa itulah yang harusnya kita lawan ya. Kita lawan sehingga kita berhasil menemukan bagian serunya mengerjakan soal gitu ya. Sekali ngerjain nggak bisa, coba lagi. Coba lagi kedua kalinya. Siapa tahu kamu bisa untuk yang ketiga kalinya mencoba. Itu teman-teman, semangat terus buat belajarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.